Oke, kita jalan dulu. Kita akan mereview mobil ini ya. Oke, mobil ini adalah Suzuki R3 tahun keluaran 2018. R3 GL. Kenapa aku ambil yang GL? Karena aku rasa udah cukup ya. Dan ini transmisinya manual. Kenapa manual di zaman seperti ini? Nah, karena aku rasa di Malang, aku tinggal di Malang sih. Teman-teman yang tinggal di Malang mungkin tahu ya kalau tahun 2018 mungkin macetnya juga nggak seberapa ya. Cuman makin kesini makin macet, tapi masih oke lah. Belum sampai kayak Jakarta ya macetnya ya. Jadi menurutku masih ke handle ya kalau pakai manual. Secara jarak-jaraknya juga nggak terlalu jauh ya. Ini aku jalan di Jalan Soekarno-Hatta jam 4:30 sore. Tadi mau hujan tapi nggak jadi suasananya agak syahdu gimana gitu ya. Ini mungkin aku mau nunjukin nanti gimana sih Suzuki R3 GL manual di macet-macetan. Nah, sebelum ini aku punya Toyota Soluna itu kuat, bandel ya. Tapi mungkin udah agak berumur, makanya aku ganti mobil ini. Dan aku ambilnya 2018 itu baru ya. Jadi ini tangan pertama. Yang mungkin buat kendalanya jujur gak ada ya mobil ini ya. Mobil ini nih kuat, terus tebel, kitnya tebel. Aku pernah ketok punyanya Mobilio itu tipis. Kalau yang lain, mungkin di rumah aku juga ada punya papaku itu Nissan Livina yang ceper ya, yang matic itu juga bagus buat build quality-nya. Nah, kalau ini dibandingin sama Soluna aku yang dulu, benernya bensinnya nggak jauh beda loh. Soluna itu 1500 tahun 2012 kayaknya terakhir. Itu lumayan irit, terus bisa 1:12 kalau tak hitung. Nah, ini dapat 1:12 setengah atau 1:13. Dapatnya segitu. Tak kira bisa jauh lebih irit, ternyata enggak juga. Atau mungkin aku yang kurang paham buat cara bawanya biar lebih irit lagi ya. Nah, ini kalau sore-sore ini Jalan Soekarno-Hatta suka macet kayak gini. Bagi teman-teman yang belum tahu, Malang ini Jalan Soekarno-Hatta ini banyak makanannya, kafe-kafe, tempat makan juga. Ada kayak kaki lima itu lumayan banyak. Jadi ini jalanan lumayan padat di sini. Itu teman-teman kalau lihat juga udah mulai macet yang sisi sebelahnya, sisi seberangnya. Jadi kalau mau pergi-pergi dan rumahku harus lewat Soekarno-Hatta, ya gak bisa mepet-mepet berangkatnya. Mungkin di spare 15 menit ya. Nah, ini enaknya lagi kalau dari Suzuki ya,
Suzuki ini aku heran, mungkin kalau servis itu jarang ganti yang ini itu ya, paling ganti oli, filter oli sudah, sama cek-cek yang lain, sama engine mungkin dibersihin itu ya. Tapi kalau yang lainnya ini udah berapa tahun paling ganti busi, ganti filter udara ya, terus ada filter apalagi selain oli bensin, terus kuras minyak rem, minyak kopling, kayak gitu sih. Kalau yang ban ini mungkin aku satu hari jalan, kalau hampir setiap hari jalan sekitar 26 km ya. Nah itu ban kemarin yang kedua sudah habis ya, depan itu aku sudah ganti kanan kiri, yang belakang belum ganti 5 tahun. Dan yang aku oke ini setirnya R3 ini stabil banget, maksudnya enggak gampang goyang ya. Kalau dulu aku pakai Soluna itu kayak gluduk gitu. Terus aku pakai Ras yang keluaran 2019 itu juga sama, itu gluduk. Padahal bannya lebih gede, atau emang kaki-kakinya yang beda ya, aku kurang paham juga. Aku ndak terlalu tahu kalau soal teknis yang baru-baru ini ya. Nah ini jembatan Soekarno-Hatta, depannya itu kampus Brawijaya. Nah ini pertigaan yang lumayan sering macet. Nah itu kampus Brawijaya ya, mungkin teman-teman yang di luar kota tahu, denger ya. Oke, kalau tadi balik sama Toyota Soluna ya. Toyota Soluna itu oke, irit, kuat juga mesinnya. Ya cuman kendalanya umurnya aja sih yang terlalu tua ya. Dan enaknya dia udah injeksi. Kalau dibandingin ini ya paling kalah sedan doang ya. Kalau di sana AC juga dingin. Ini kalau ini yang pertama-tama dingin, cuman sekarang kok nggak terlalu dingin. Apa udaranya Malang aja yang sekarang lebih panas ya? Tapi tak rasa emang udaranya di kota Malang ini makin lama makin panas. Kemarin aku ke Surabaya itu udaranya jadi nggak jauh beda. Biasanya kalau dulu itu dari Malang, tinggal di Malang terus nyampe Surabaya, itu gerah, panas, kayak aduh, apalagi kalau jalan di siang-siang gitu di kotanya itu, aduh, gak ada oksigen itu ya. Cuman kalau sekarang gak ada bedanya, naik mobil dari Malang turun di Surabaya, keluar mobil lah sama aja. Padahal dulu Malang terkenal sejuk. Ya mungkin banyak perumahan ya di Malang ya. Ini kalau pelan-pelan ini, gak tahu ini kalau R3 ini ya, kalau yang aku rasain yang manual ini, kalau dibawa terlalu pelan kadang lebih boros. Atau emang ini ya harus kencengan dikit kali ya. Tapi so far aku puas sih sama mobil ini. Mobil ini kalau di gas ini lumayan kenceng, maksudnya enteng, nggak lemot. Kalau di tol itu wah, 120 itu masih oke lah, masih stabil, gampang juga nyampenya, maksudnya nyampe 120 nya ya. Terus 140 itu mulai enteng setir tapi masih stabil.
nanti kapan-kapan aku cobain ya di tol, aku kasih video reviewnya. Suaranya mungkin agak berisik kali ya, kurang kedap gitu ya. Nanti dengar nggak suara mesinnya ya? Wah, di sini sih lumayan, cuman nggak sekencang Sigra gitu ya. Sigra kenceng banget ya kalau dari dalam kabin. Terus Karimun Wagon itu kenceng banget suara mesinnya sampai ke kabin. Nah ini kalau lihat dari kilometernya 81.057, sedangkan aku harus di servis di 81.017. Wah, ini terlambat. Tapi tak apa-apa, besok pagi-pagi tak servis langsung aja. Tapi nggak tahu nih biaya servisnya berapa kalau yang kilometer segini ya. Kalau yang sebelumnya itu di 80.000 kemarin itu habis 1 juta, cuman aku lupa ininya, rinciannya ganti apa aja. Kalau yang ini aku pakai olinya pakai yang 0W20 ya. Kenceran, cuman kalau mungkin 2 tahun ke depan kalau mobil ini masih di sini ya, maksudnya aku nggak ganti mobil, kalau masih di sini mungkin aku naikin W-nya ya biar nggak terlalu encer. Cuman ya katanya larinya lebih lemot, maksudnya nggak seenteng ini mesinnya. Sih mau ambil yang Matic, cuman kayaknya nggak tahu ya, aku dari dulu suka manual sama nggak tahu kemarin waktu yang lalu tahun 2018 2017 itu orang-orang kalau naik mobil Matic itu kesannya lemot. Nah sedangkan aku suka yang lincah gitu ya. Sama aku ini suka kadang ke Kota Batu ya, yang tanjakan itu kayaknya lebih enak kalau manual deh. Kayaknya nggak resiko ya, cuman nggak tahu, katanya yang agak rewel itu agak resiko itu yang CVT ya, ya. Tapi aku juga nggak pernah ngalamin, maksudnya lihat CVT yang kalau putus itu dalam kondisi gimana, atau emang waktunya ganti dia nggak ganti gitu. Ganti CVT-nya maksudnya. Ini sekolah Dempo ini, kalau teman-teman dari luar kota boleh cobain Esteller, ada Sydney, murah-murah. Dan kalau ini weekend full antri ya, mie ayam halal aman. Stellarnya juga oke, cuman jangan dilihat dapurnya, kalau itu mungkin agak jorok ya, tapi overall oke lah. Ini kita review mobil sambil aku tunjukin sedikit kota Malang ya. Ini toko buku bekas deretan, banyak pedagang toko buku bekas.
macet ya, naik R3 jalanan macet gimana lah. Ternyata nggak gitu macet, nggak macet malah, cuman agak merayap sedikit. Nah, R3 ini kalau aku bilang handlingnya oke, lincah. Buat di kota-kota, oke lah. Benernya mobil ini nggak ada komplain sih, cuman ada satu yang nggak enak. Maksudnya kurang nyaman ya. Kalau kalian nyetir sendiri itu spare yang belakang, shockbreaker yang belakang agak keras. Jadi kalau kena polisi tidur atau lubang di jalan, dak keras. Cuman kalau ada orang, maksudnya ada penumpang, tuh empuk. Itu doang sih. Kalau limbung apa enggak, ini mobil aku rasa kalau dibandingin Soluna yang sedan malah stabil yang ini sih. Dari setirnya aku nggak tahu ini power steeringnya elektrik apa enggak, aku nggak tahu sih. Cuman berat, apanya antep itu ya. Kalau dibuat kecepatan tinggi di tol itu masih antep, itu masih kenceng. Bannya kaki-kakinya juga kuat ini. Kalau dulu aku punya Soluna itu sering nggak center, nggak sporing ya. Jadi bannya itu habis di sisi luarnya yang kanan yang dulu seringnya. Kalau yang ini sampai saat ini tekanan angin ini selalu sama. Kurangnya tekanan angin selalu sama. Misal aku kasih 32 gitu ya kanan kiri. Nanti berapa bulan aku cek jadi 29, tapi rata 29. Nah, ini menandakan kaki-kakinya oke, nggak pincang sebelah. Sama mungkin aku rutin juga, nggak rutin juga sih, cuman kalau keluar kota pasti aku cek angin sih, mungkin ya 2 bulan sekali gitu. Nah, mobil ini oke sih bagi teman-teman yang mau ngambil, ini mungkin bisa dipertimbangkan ya. Kalau di Malang dulu jarang yang pakai R3 yang facelift ini. Kalau yang lama sering kelihatan, cuman yang ini jarang. Nah, terus sempat minder juga, bukan minder sih, sempat overthinking. Ini kenapa orang-orang nggak ada yang ambil ya? Waktu pertama ambil malah ambilnya yang Expander, Avanza, terus Rush, terus apa lagi? Ya mobil-mobil yang lebih umum ya. Tapi semakin kesini semakin banyak sih, dan emang kalau dilihat angka penjualannya, kalau di mana namanya, di pameran mobil di apa itu merek lain lebih tinggi. Tapi kemarin itu juga coba Rush, itu juga enggak terlalu enak sih. Kalau ini tangan di sini, space pintu ke tangan ini kalau di Rush udah mentok, udah sering ketatap ya bahasa Jawanya ya, kena siku ini kalau di Rush. Kalau di sini enggak, ini lebih lega. Dan aku posturnya kecil, jadi otomatis dari kaki juga nggak ada masalah buat mentokin setir. Nah, nggak mentok ke setir maksudnya. Ini setir aku pendekin mentok. Itu doang sih paling. Ya manual doang sih, mungkin kalau next upgrade kayaknya aku bakal tetap pakai Suzuki R3. Saya nggak tahu yang hybrid atau yang GL atau yang GX, tapi yang Matic. Nah, ini benar lagi kita mau coba tanjakan ya. Tanjaknya lumayan, jalannya sempit, kampung. Kalau dari suspensi ini lumayan empuk bener ya, dari yang depan ya. Kalau mungkin
mungkin ini buat ngakalin, kalau yang keras yang di belakang buat ngakalin biar nggak limbung ya, mungkin kalau ada yang tahu mungkin komentar aja di bawah. Mungkin aku dulu suka ngikutin mobil, tapi kalau sekarang nggak pernah ngikutin, jadi update teknologinya kurang tahu. Nah ini benernya di mana Suzuki R3 GL yang 2018 nggak ada kaca belakang, apa namanya, kamera parkir, cuman ada sensor aja, sensor parkir 2 titik. Nah kenapa aku tambahin ini aku tambahin kamera mundur, soalnya waktu lalu pernah waktu mundur nanjak gini nggak kelihatan, malam-malam ternyata ada mobil Daihatsu TAF ya penyok itu belakang, tapi nggak sampai gimana sih, cuman ya namanya mobil kalau penyok cat ulang ya lumayan habisnya, cuman ya nggak parah. Kemarin di cat itu habis sekitar 1 jutaan, 1,3. Pintu sedikit, nggak ada yang didempul, cuma diketok aja, sama bempernya kalau plastik kan lebih aman ya, cuman itu nggak sampai pecah juga, paling habisnya itu cuman lebih banyak di cat ulang ya, namanya mobil dipakai. Makanya aku pakai kasih ini nih, itu kamera yang ada LED-nya, kamera parkir LED yang nggak ada mereknya, tapi lampunya itu lumayan banyak ya, lumayan membantu lah, meskipun kadang mati kadang nyala. Aku belum sempat cek sih, kadang kalau ditaruh di R kadang kedip-kedip nggak bisa langsung. Kalau dulu awal-awal pasang malah lancar. Nah ini kita masuk kampung dan menanjak. Ini kalau diterusin bisa ke Batu, ini namanya di Kalisongo. Dulu tempat ini sering buat orang sepeda pancal ya, yang suka nanjak-nanjak road bike gitu ya, banyak orang kalau pagi-pagi sini nanjak sampai ke atas. Nah, kalau ada direm terus digas, responnya oke ini. Jadi lincah ya, buat kota ini lincah. Cuman aku nggak tahu ya, kemarin yang waktu 2018 aku sempat coba yang Matic itu lemot deh. Maticnya lemot, kurang responsif. Cuman aku nggak tahu itu tipenya apa, maksudnya CVT atau AT, aku kurang tahu ya. Sama mungkin kalau kenapa aku milih yang manual itu lumayan irit daripada si Matic-nya ya. Cuman nggak tahu kalau yang sekarang Matic-nya lebih irit nggak, maksudnya dari teknologinya dia bisa hampir nyamain yang manual nggak. Kalau ada boleh sih, maksudnya kan lebih lama, tambah lama tambah macet nih kota Malang ya, capek kaki ya. Nanti nunggu rezeki ya baru lihat-lihat.
1400 lebih ya, kalau dibulatin 1500 isinya. Ya standar itu menurut saya standar mobil lah, standar mobil yang nyaman ya. Di tol di kota ya 1500 ya. Kalau 1200 mungkin di kota oke, kalau buat luar kota kurang ya, maksudnya habis ya, tenaganya, napasnya udah habis. Buat kalau dari service centernya, service center, bengkel resminya ya oke juga sih. Aku di rumah itu ada Nissan Livina yang papaku itu kayaknya kan dia sendirian ya, maksudnya Nissan kalau di Malang bengkelnya cuma satu, bengkel resminya. Itu kayaknya dikit-dikit suruh ganti atau ya emang spare partnya mahal sih. Bentar, ada apa? Pak, misi makasih. Spare partnya itu agak mahal dan gak tahu kalau dari lihat pengalaman di bengkelnya Nissan itu sering suruh ganti ini, waktunya ganti ini. Kalau di Suzuki enggak tuh, Pak ada yang perlu diganti, belum ada Pak, masih oke semua, masih bisa gitu, dan enak, enggak terlalu boros spare part. Dan pajaknya juga oke. Aku dulu pakai Soluna itu sama Progresif sekitar 2.500.000 mobil kedua. Kalau yang ini 3 juta lah. Tahunnya kan jauh ya, muda jauh. Terus mungkin Solunanya sedan mungkin ya yang bikin agak mahal ya. Beda sedikit. Nah, yang aku suka lagi dari R3 ini speakernya enak banget. Yo mungkin kalau dibandingin speaker yang sudah diganti yang SQ, SPL udah di upgrade ya mungkin kalah, tapi secara standar ini enak. Aku pakai Nissan Livina kurang, pakai Soluna itu aduh kacau. Jadi aku harus kemarin itu Soluna sempat upgrade, tambahin subwoofer, power, mid speaker ganti, udah itu sih. Kalau yang Rush standar, Innova standar, kalau ini lebih enak, maksudnya lebih empuk suaranya. Jadi aku sampai sekarang belum ganti, upgrade audionya sih. Dan ini head unitnya jelek gini doang ya, menurutku cukup. Soalnya kenapa bisa Bluetooth dari HP, aman. Udah telepon, matikan telepon, mau dengar dari Spotify nggak ada masalah, nggak usah upgrade. Menurutku cukup ya. Paling kalau yang teman-teman mau pengen yang Android itu harus ganti si head unitnya atau beli sekalian yang GX. Tipe GX itu udah dapat yang Android mungkin koneksinya lebih banyak, tampilannya bisa lebih bagus ya buat ditampilkan map bisa. Kalau ini nggak bisa, cuman monokrom ini doang. Ini paling radio, flash disk bisa dari bawah sana, bawah dashboard ada colokannya sama aux. Jadi kalau mau dengerin audio bisa dari handphone, ada 3 cara ya kalau di R3GL ini ya. Dari Bluetooth, dari aux itu harus pakai kabel sama flash disk. Flash disk kan bukan dari handphone ya, maksudnya kalau mau copy dari flash disk juga bisa gitu.
audio, tapi kalau audio nggak enak, maksudnya kurang nyaman kan sering keluar ya itu pasti aku ganti sih. Tapi buat R3 ini udah 5 tahun ya, 6 tahun nggak pernah belum kepikiran buat ganti sih. So far udah cukup lah. Buat AC juga oke. Ya tadi mungkin kendalanya malah tambah panas, cuman di belakang itu penumpang ada blowernya, gak masalah. Waktu ini aku dapat harga 218 juta. Aku cicil lah 5 tahun. Kalau sekarang kayaknya enak-enak mobil ya, maksudnya buat promonya gratis servis setahun, gratis spare part setahun. Kalau yang ini dulu kayaknya cuman gratis jasa doang, spare partnya tetap. Ini kalau mau didandanin lagi mobil bisa cakep banget, modif gitu ya. Cuman kalau knalpot dimodif knalpot susah ini, kalau jalan kampung nanti bikin jengkel orang-orang ya. Terus biarin gini aja. Oh, performanya juga udah oke. Kalau dari bensin, kalau teman-teman mau lihat ini di ID-nya, aku rasa lumayan ngaco, maksudnya lumayan lebay ya. Kadang bisa 36 km per liter ya. Mungkin posisi dia ngukurnya dari posisi gas ya. Kalau gasnya gak ditekan dan mobilnya lagi meluncur, ya pasti lebih irit ya. Nah ini average ini 14 km per liter sekarang dapatnya. Kemarin habis aku bawa ke Surabaya, sekarang baru aku cek, ini average-nya dapatnya 14 km per liter. 1:14 ya, lumayan ya kalau dilihat ya. Cuman kalau dilihat bensinnya juga kok turun terus ya. Kadang ngiri ya kalau orang-orang yang pakai diesel itu ya. Kalau pakai diesel bisa irit. Cuman ya gitu sih, diesel kan rata-rata bannya gede-gede ya, berat gitu. Innova itu enak tapi berat. Pingin sih tapi ya, ini aja udah cukup juga. Nah itu yang baru, itu yang lebih baru, grillnya lebih modern. Ini aku paling jauh aku bawa ke Jakarta, ada buat sisi yang baratnya ya. Kalau timur paling jauh ke Bali, dari Malang ke Bali. Nggak ada masalah sama sekali. Performanya dari berangkat sampai tengah jalan sampai pulang lagi masih tetap jos. Di tol bisa agak sedikit kebut ya, masih inilah, masih oke lah, nyaman. Ini kursinya oke loh ini, maksudnya kalau dibandingkan Innova gitu mungkin lebih nyaman Innova ya. Tapi kalau ukuran ini apa ya, MPV ya, MPV ini lumayan nggak bikin pegel. Cuman aku udah backlit sih, kursinya ini aku udah bikin pakai Oscar yang lubang-lubang ada tekstur pori-porinya itu. Maksudnya nggak sampai gerah gimana sih, turun sampai duduk. Dan posisinya juga oke. Posisi duduknya itu oke.
nggak di endorse sama Suzuki ya, cuman ya sharing aja udah 6 tahun pakai mobil R3 GL.